Pendaftaran PPK 2024 tahap 2 akan dibuka mulai hari Minggu 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama Guru Umar Bakri dalam sebuah channel kelas P3K. Ya teman-teman semua, jangan lupa untuk dukung terus channel ini yang memberikan informasi, edukasi, dan yang pastinya membuat kalian happy dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga nih buat teman-teman selalu like, komen, dan share. Tonton terus sampai selesai ya teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita akan mengangkat sebuah berita yang sangat menarik bagi teman-teman semua. Informasi ini sangat bermanfaat sekali buat kalian semua nih, khususnya para P3K 2024. Ada sebuah informasi yang ditulis dari jpnn.com dengan judul "Hari ini pendaftaran PPK 2024 tahap 2. Honorer jangan nekat bertindak konyol." Waduh, kayaknya pembahasan dengan judul yang sangat menarik tentunya ya buat teman-teman semua ini, yang ditulis dari jpnn.com. Nah teman-teman, kita akan bahas yuk, kita akan baca dulu beritanya yang ditulis pada hari Minggu kemarin tanggal 17 November 2024. Kita akan lihat isinya seperti apa nih ya. Pendaftaran PPK 2024 tahap 2 akan dibuka mulai hari Minggu 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Buka nih, udah dibuka ya. Diketahui lowongan pada pendaftaran P3K 2024 tahap 2 disediakan untuk honorer non database BKN, yakni non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun masa pengabdian. Maka tahap 2 ini teman-teman jadi dibuka itu disediakan bagi honorer non database, berarti yang di luar dari database BKN. Nah, jadi database BKN kan dengan maksimal masih aktif bekerja dan maksimal dan minimal 2 tahun masa pengabdian. Lanjut. Lowongan PPK 2024 tahap 2 juga untuk lulusan pendidikan profesi guru atau PPG untuk informasi guru di instansi daerah. Nah, jadi dibuka juga untuk orang-orang yang sudah pada lulus, guru-guru yang sudah lulus PPG ya teman-teman. Khusus untuk informasi guru P3K 2024 tahap 2 bahwa yang bisa melamar yakni guru non ASN yang terdata aktif di Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi yang sama, paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Dikutip dari situs resmi Kemendikbud bahwa yang dimaksud lulusan PPG adalah lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar dalam pangkalan data kelulusan PPG di Kemendikbudristek RI. Nah, para calon pelamar P3K 2024 tahap 2 harus belajar dari kasus-kasus yang muncul pada seleksi PPK tahap 1. Nah, dan ini juga kan ya. Persis diberitahukan bahwasanya nanti yang di tahap 2 ini harus belajar dari seleksi-seleksi tahap 1. Teman-teman semuanya. Maksudnya beragam penyebab ya teman-teman, beragam penyebab pelamar P3K 2024 tahap 1 dinyatakan tidak memenuhi syarat TNS harus menjadi perhatian agar tidak mengalami hal serupa. Perlu diketahui, data Badan Kepegawaian Negara BKN selaku Panselnas CASN 2024 mencatat jumlah pelamar PPK 2024 tahap 1 sebanyak 251.965 orang. Pelamar yang melakukan submit itu 249.660 orang ya teman-teman. Lumayan banyak juga ya. Tetap nomor 1
Selanjutnya ya teman-teman, kita akan baca selanjutnya buat kalian semua. Full 12, 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 full 12. Pendudukan honorer yang memenuhi syarat MS itu 240.012, sedangkan verifikasi TMS-nya 9.332, kata Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia Sahirudin Anto kepada JPNN hari Kamis kemarin. Sarudin mengungkapkan masalah yang dialami honorer berstatus TMS, yakni banyak yang terkendala pada surat keterangan suket pengalaman kerja. Hal yang disampaikan Sahirudin terkonfirmasi di sejumlah daerah, misalnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Nunukan mencatat sebanyak 400 pelamar PPK dinyatakan PMS pada seleksi administrasi. Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Nunukan Mutik Hasan Nasir di Nunukan hari Selasa tanggal 5 bulan 11 menjelaskan kesalahan umum yang menyebabkan pelamar P3K dan beruang tahap 1 dinyatakan TMS adalah ketidaksesuaian antara bidang yang dilamar dengan pengalaman kerja, seperti petugas laundry yang bekerja di RSUD mendapatkan perpustakaan ini jelas tidak relevan pelatihannya. Disebutkan juga banyak bahwa pelamar yang terlalu berpatokan pada jenjang pendidikan tanpa mempertimbangkan bidang tugas yang dibutuhkan. Jadi teman harus banyak belajar juga dari sini ya. Tahap 2 ini nanti akan buka dan bisa nanti buat teman-teman semua lulus. Mereka memaksakan untuk melamar pada formasi yang membutuhkan kualifikasi pendidikan lebih tinggi, padahal bisa saja melamar pada formasi yang sesuai dengan pengalaman kerja mereka. Tambah BKPSDM Kabupaten Nunukan menemukan beberapa pelamar yang memalsukan data masa kerja. Terhadap pelamar yang nekat melakukan tindakan konyol tersebut, panitia lokal langsung menyatakan TMS tanpa diberi kesempatan melakukan sanggahan. Nah, ini nih teman-teman ya. Jangan sekali-sekali untuk memasukkan data masa kerja. Karena untuk seleksi panitia ini tidak akan memberikan ampun nih, langsung nih. Ya, teman-teman yang dinyatakan yang ketahuan memasukkan data masa kerjanya. Mereka langsung menyatakan TMS dan tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah pajaknya. Sekali lagi, para honorer dengan lulusan PPG yang hendak melamar P3K 2004 tahap 2 harus memetik pelajaran dari penyebab pelamar gagal seleksi administrasi pada tahap 1. Contoh kasus lainnya terjadi pemerintahan Kabupaten Muko, Provinsi Bengkulu. Lain juga ya, namanya susah juga nih. Di Muko ada 1.445 orang pelamar dinyatakan memenuhi syarat dan sebanyak 24 orang TNS. Kepala Bidang Pengadaan Pengembangan SDM dan Pembinaan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Muko Niko Hafri di Muko hari Senin tanggal 4 bulan 11 mengungkapkan penyebab pelamar tidak lulus rata-rata terkait dengan kelengkapan dokumen persyaratan. Ada persyaratannya tidak lengkap, seperti itu. Dari penjelasan Niko, setidaknya ada 3 penyebab pelamar P3K 2024 tahap 1 di Muko gagal seleksi administrasi. Pertama, transkrip nilai dari seharusnya 2 halaman, tetapi pelamar mengunggah hanya halaman pertama saja. Kedua, ada beberapa dokumen yang salah unggah. Misalnya, kata Niko, seharusnya yang diunggah ijazah SMA, tetapi yang diunggah ijazah sarjana strata 1 atau S1 ya. Ketiga, ada pelamar yang salah membuat surat lamaran sehingga dinyatakan TMS. Sebenarnya sepele kalau dia memperhatikan detail persyaratan dan persyaratan untuk seleksi P3K ini lebih longgar dari CPNS, kata Diko dikutip dari Antara ya.
Adapun kasus di Kota Batam, Kepulauan Riau, sejumlah pelamar mengunggah fotokopi jasa dan fotokopi taksir nilai bukan aslinya. Nah, ini jadi teman-teman ini harus belajar nih ya dari kesalahan-kesalahan yang sepele, yang dianggap sepele, tapi benar-benar menjadi fatal gitu. Menjadi fatal, makanya teman-teman harus benar-benar bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang tadinya memang ijazahnya itu asli, harus kita foto dengan asli. Ya, foto, jangan sampai ada fotokopi, apalagi surat-surat keterangannya itu dimanipulasi, itu jangan sampai, karena akan merugikan diri kita sendiri ya. Kita lanjut lagi. Namun kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Batam, Hasnah, mengatakan 150 sanggah pelamar diterima karena mereka bisa menunjukkan ijazah dan transkrip nilai asli. Nah, buat teman-teman, karena kalau kalian misalnya ada waktu sanggah seperti itu, bisa ditunjukkan dengan bukti-bukti yang asli gitu. Pelamar TMS secara massal dialami puluhan honorer K2 teknis administrasi di lingkungan Pemprov Sumut. Mereka dinyatakan TMS PPK 2004 tahap 1 karena surat keterangan pengalaman kerja tidak linier. Koordinator Wilayah Forum Honor Tenaga Teknis Administrasi FHTTA Provinsi Sumatera Utara Sumut, Arfi, mengatakan sebanyak 40 honorer K2 dari Dinas PUPR Sumut ikut mendaftar seleksi P3K 2002 di organisasi perangkat daerah OPD lainnya. Arif kepada JPN Kamis tanggal 14 bulan 11 mengatakan mereka mesti mendaftar dan mengambil formasi ke OPD lain karena Dinas PUPR Sumut tidak mengusulkan formasi. Alasan TMS dari verifikator ialah pengalaman di bidang kerja tidak sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar. Ini teman-teman ya. Ini pengumuman seleksinya, nih ada pengumuman seleksi dari tanggal 1 sampai 3 tanggal 30 November. Pendaftaran seleksi dari tanggal 17 November. Ini pengumuman seleksi nih teman-teman. Nah, ini dari yang tahap 2 nih, jadwal-jadwalnya teman-teman. Bisa lihat semua di sini. Jadwal pendaftaran PPK 2024 tahap 2. Nah, seluruh seleksi administrasi dari 16 Desember sampai dengan 3 Februari 2025. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, pengumuman hasil seleksi administrasi 4 sampai 18 Februari 2025. Masa sanggah 19 sampai dengan 21 Februari 2025. Jawaban sanggah 20 sampai dengan 27 Februari 2025. Pengumuman masa sanggah tanggal 22 sampai 28 Februari 2025. Penarikan data final 1 sampai 7 Maret 2025. Pemetaan titik lokasi seleksi kompetisi 8 sampai dengan 23 Maret 2025. Penjadwalan seleksi kompetisi 24 Maret sampai dengan 8 April 2025. Pengumuman peserta daftar peserta, waktu tempat seleksi kompetisi sampai dengan 16 April 2025. Nah, ini adalah jadwal-jadwalnya yang teman-teman harus tahu ya, harus bisa mengetahuinya semua itu. Sampai pelaksanaan seleksi kompetisi 17 April sampai dengan 16 Mei 2025. Pengelolaan nilai seleksi kompetisi 22 April sampai dengan 21 Mei 2025. Pengumuman hasil kelulusan itu tanggal 22 sampai 31 Mei 2025. Pengisian DRH NI P3K 1 sampai dengan 30 Juni 2025. Usulan penetapan NI P3K 1 sampai dengan 31 Juli 2022. Nah, inilah jadwal pendaftaran PPK 2024 tahap 2 yang harus diketahui para honorer dan lulusan PPG ya. Sekali lagi buat teman-teman, tetap semangat ya, semangat buat kalian semua yang untuk tahapan tahap 2, dan ingat selalu buat teman-teman ya, jangan sampai mengulangi kejadian-kejadian yang di tahap 1 ya. Berikan bukti-bukti yang asli biar kalian bisa lolos untuk semuanya, buat nanti bisa juga diangkat menjadi P3K untuk tahap 2 ya. Saya selalu doakan buat teman-teman semua biar kita semua bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya paparkan buat teman-teman semua. Semoga bisa memberikan informasi yang lebih baik lagi kepada kalian ya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Jangan lupa sekali lagi dukung terus channel ini agar makin berkembang dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Saya like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.